FIFA putuskan Indonesia jadi tuan rumah bersama Arab Saudi pada gelaran Piala Dunia 2024 usai dinilai layak secara kualitas kedua negara tersebut di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. PSSI dan pemerintah siapkan 4 stadion utama yaitu GBK, JIS, GBT, dan Manahan untuk didaftarkan ke FIFA. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain, Presiden FIFA umumkan hal ini ke publik. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Ini baru kabar benar-benar super duper mantap. Auto gemparkan Italia. Erick Thohir di luar dugaan bongkar rahasia besar ke media Italia soal satu pemain berdarah Indonesia yang disinyalir gabung ke timnas Indonesia. Usianya sangat matang, 27 tahun dan berada di level tertinggi Liga Italia, bahkan Erick sebut sudah kenal keluarganya. Penasaran dengan sosoknya? Tonton video sampai habis. Pelatih baru Arab Saudi Herve Renard mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Arab Saudi usai kalah memalukan dari timnas Indonesia beberapa waktu lalu, jadi tuntutan seorang fans Arab Saudi sampai berani berkata begini usai laga. Semua fans timnas Indonesia auto tertawa super ngakak melihatnya. Simak fakta bahagiannya hanya di sini. Shin Tae-yong panggil Eliano Reijnders untuk masuk skuad Piala AFF 2024 dan beri jaminan bermain masuk starting 11 untuk jadi pembuktian dirinya apakah layak dinaturalisasi atau tidak jadi harapanku. Di sisi lain ini 3 alasan kuat timnas Indonesia bisa juara Piala AFF Senior 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di video ini. Pemerintah Indonesia putuskan cabut hak warga negara Bung Toel usai nekat memprovokasi Shin Tae-yong tetap harus keluar dipecat atau mengundurkan diri dari pelatih timnas Indonesia. Padahal Shin Tae-yong sudah bawa timnas Indonesia catatkan sejarah hancurkan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi kemarin lusa. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini alasan super konyol Toel yang bisa bikin fans timnas Indonesia geram ingin tampol muka busuknya. Simak baik-baik. FC Utrecht versus NEC Nijmegen. Ole Romani tampil memukau lawan klubnya Calvin Verdon. Ole cetak hat-trick di laga ini. Tapi Calvin Verdon cetak 2 gol dan 1 assist. Laga berakhir imbang 3-3. Ole Romani dan Calvin Verdon meraih nilai tertinggi di antara rekannya, yang lain jadi harapanku. Di sisi lain, fans timnas Indonesia auto bahagia dengan kiprah pemain abroad kita gara-gara ini. Simak baik-baik. Sombong gak tahu diri. Pernyataan janggal dan aneh legenda Australia yang yakin Socceroo Oz pasti ke Piala Dunia 2026 Maret depan. Sosok legendaris Australia ini buka suara tentang peluang timnas Australia dan meyakini mereka bakal menembus Piala Dunia 2026. Namun, apakah mereka sudah siap menghadapi timnas Indonesia yang penuh gairah dan semangat? Temukan jawabannya di sini. Tak perlu dinaturalisasi. 3 diaspora ini wajib dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF 2024, nomor 1 main di Liga Inggris. Siapa saja 3 pemain diaspora yang layak dipanggil Shin Tae-yong tanpa perlu proses naturalisasi? Yang mengejutkan, salah satunya bermain di Liga Inggris. Temukan alasan mengapa mereka sangat dibutuhkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ragnar Oratmangoen tak takut tergeser. Ole Romani siap gabung timnas Indonesia, ini reaksi Ragnar. Ole Romani akan segera bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi Ragnar Oratmangoen menunjukkan sikap tenang. Bagaimana ia memandang persaingan dan apa yang membuatnya tetap percaya diri? Tonton video ini sampai selesai. Bikin semuanya kaget, AFC lagi-lagi bikin malu dan lakukan banyak hal bodoh. Federasi Cina resmi ajukan protes super keras usai dicurangi wasit di laga melawan Jepang. Sampai buat pengumuman mengejutkan kayak begini. Penasaran dengan apa yang terjadi? Simak ulasannya berikut. Sang Kapten Jay Itzes menolak terlena apa yang terjadi setelah timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi.
Setelah kemenangan mengejutkan timnas Indonesia atas Arab Saudi, Kapten Jay Itzes tetap teguh pada komitmennya untuk tidak terlena. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar masih ada di depan mata, yakni menghadapi Australia dan Bahrain. Namun, apa yang sebenarnya ada di balik keputusan tegas Jay Itzes untuk tidak bersantai setelah kemenangan itu? Tonton video ini untuk mengungkap strategi dan visi sang kapten. Wajib super waspada. 7 pemain timnas Indonesia yang terancam akumulasi kartu di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, nomor 1 bisa bikin semuanya terkejut. Simak detail selengkapnya hanya di sini. Erick Thohir ungkap harapannya untuk Oleh Romenyi apakah pemain ini akan tampil melawan Australia. Erick Thohir, Ketua PSSI, mengungkapkan harapannya agar Oleh Romenyi bisa bermain dan membela timnas Indonesia pada pertandingan penting melawan Australia. Apa yang membuat Thohir begitu yakin dengan kemampuan Romenyi? Temukan alasan di balik harapan besar ini dan apakah Romenyi siap tampil pada laga yang akan datang. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. FIFA putuskan Indonesia jadi tuan rumah bersama Arab Saudi pada gelaran Piala Dunia 2024 usai dinilai layak secara kualitas kedua negara tersebut di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. PSSI dan pemerintah siapkan 4 stadion utama yaitu GBK, JIS, GBT, dan Manahan untuk didaftarkan ke FIFA. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain, Presiden FIFA umumkan hal ini ke publik. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Presiden FIFA Gianni Infantino sudah mengumumkan bahwa Piala Dunia 2034 yang akan menjadi edisi ke-24 akan digelar di Arab Saudi. Pengumuman ini disampaikan Infantino melalui media sosial di mana ia juga menjelaskan bahwa edisi Piala Dunia 2026 hingga 2034 akan melibatkan 5 benua dan 10 negara. Infantino menyatakan acara terakbar di dunia akan diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 2026 di Amerika Utara. 2 edisi berikutnya Piala Dunia FIFA akan diselenggarakan di Afrika, Maroko, dan Eropa, Portugal, dan Spanyol. Dengan 3 pertandingan selebrasi dimainkan di Amerika Selatan, Argentina, Paraguay, dan Uruguay pada 2030 dan di Asia, Arab Saudi pada 2034. Lebih lanjut, ia menambahkan 3 edisi, 5 benua, dan 10 negara terlibat dalam pementasan pertandingan di turnamen tersebut. Itulah yang menjadikan sepak bola benar-benar mendunia. Infantino juga mengungkapkan bahwa proses pengajuan Arab Saudi sebagai tuan rumah telah disetujui oleh FIFA dan ke-6 konfederasi sepak bola dunia. Lantas, setelah kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Arab Saudi, apakah ini bisa menjadi pertimbangan FIFA untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah bersama di masa depan? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan komentar dan pendapat Anda di bawah ini. Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Ini baru kabar benar-benar super duper mantap. Auto gemparkan Italia. Erick Thohir di luar dugaan bongkar rahasia besar ke media Italia soal 1 pemain berdarah Indonesia yang disinyalir gabung ke timnas Indonesia. Usianya sangat matang, 27 tahun dan berada di level tertinggi Liga Italia, bahkan Erick sebut sudah kenal keluarganya. Penasaran dengan sosoknya? Tonton video sampai habis. Erick Thohir tak sepenuhnya menutup pintu untuk proses naturalisasi Emil Audero. Dalam wawancara dengan media Italia, Corriere dello Sport, ia menyatakan siap membahas lebih lanjut dengan kiper Como 1907 tersebut. Nama Emil Audero sebenarnya sudah lama masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, mengingat ayahnya Edi Mulyadi adalah orang Indonesia asli yang berasal dari NTB.
Ambisi Emil untuk tampil di Piala Dunia bisa terwujud bersama timnas Indonesia, mengingat sulitnya mendapatkan tempat di timnas Italia yang dipenuhi kiper-kiper hebat. Lalu apakah Erik masih membuka peluang bagi Emil? Secara mengejutkan, ia mengungkapkan kesiapan untuk membahas soal naturalisasi dengan kiper berusia 27 tahun tersebut. Sebenarnya, kami belum membahas hal ini meskipun kami telah bertemu lebih dari sekali di Milan, ujar Erick Thohir. Seperti dilansir dari Tutto Mercato yang mengutip Corriere dello Sport, Jumat 22/11/2024. Saya juga mengenal keluarganya. Jika dia percaya pada program kami, tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut, tambah Menteri BUMN itu. Pernyataan Erik ini bisa menjadi sinyal positif, mengingat kedatangan Emil Audero jelas akan memperkuat timnas Indonesia meski sudah memiliki kiper hebat seperti Maarten Paes. Audero, yang merupakan jebolan Akademi Juventus, bisa menjadi pesaing yang berkualitas, yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi pertahanan timnas Indonesia di masa depan. Apa pendapat Anda mengenai peluang Emil Audero membela timnas Indonesia? Apakah Anda setuju dengan langkah ini? Jangan ragu untuk berbagi komentar di bawah. Pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Arab Saudi usai kalah memalukan dari timnas Indonesia beberapa waktu lalu, jadi tuntutan seorang fans Arab Saudi sampai berani berkata begini usai laga. Semua fans timnas Indonesia auto tertawa super ngakak melihatnya. Simak fakta bahagiannya hanya di sini. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, kini berada di bawah tekanan besar setelah timnya menelan kekalahan 0-2 dari timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut langsung memicu kritik tajam dari warga Arab Saudi yang meminta Renard untuk mundur. Ini bukan kali pertama pelatih Arab Saudi mendapat desakan serupa. Sebelumnya, Roberto Mancini juga mendapat kritik keras setelah timnya hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Bahrain di matchday keempat grup C. Imbasnya, Mancini akhirnya memilih untuk mundur meski masih terikat kontrak hingga 2027. Setelah kekalahan dari Indonesia, pengamat sepak bola Arab Saudi menganggap bahwa Hervé Renard harus bertanggung jawab lebih dari sekadar berbicara di depan media. Mereka menilai tindakan nyata jauh lebih penting. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekadar bicara, karena itu hanya keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan mengakui kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Kaus, salah satu pengamat sepak bola Arab Saudi, seperti dikutip dari Al-Saudia 356. Tidak hanya itu, pengamat lainnya juga berpendapat bahwa Renard bukan sosok yang tepat untuk membawa kondisi timnas Arab Saudi saat ini ke arah yang lebih baik. Mereka juga menyayangkan keputusan manajemen teknis yang membawa Renard kembali ke Arab Saudi. Saya tidak menganggap Renard sebagai orang yang tepat untuk kondisi saat ini. Melatih bukan hanya soal meninggikan suara di ruang ganti, kata Al-Atawi. Manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali tidak berhasil, tambahnya. Kedepan, bagaimana nasib Hervé Renard dan masa depan timnas Arab Saudi? Apakah pengunduran diri pelatih akan menjadi solusi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong panggil Eliano Reijnders untuk masuk skuad Piala AFF 2024 dan beri jaminan bermain masuk starting 11 untuk jadi pembuktian dirinya apakah layak dinaturalisasi atau tidak jadi harapanku. Di sisi lain ini, 3 alasan kuat timnas Indonesia bisa juara Piala AFF Senior 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di video ini. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara di Piala AFF 2024 dan berikut ini adalah 3 alasan mengapa mereka bisa mencapainya. Hingga saat ini sebanyak 21 pemain sudah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang berisi nama-nama mumpuni baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemain-pemain yang bermain di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuata akan memberikan kualitas lebih bagi tim. Tak kalah penting, pemain-pemain terbaik dari kompetisi dalam negeri seperti Donitri Pamungkas, Iqbal Gwijangge, dan Cahya Supriyadi juga turut dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Beberapa pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia memiliki mental juara berkat prestasi mereka di level kelompok umur.
Sebagai contoh, Donny Pamungkas yang merupakan kapten timnas Indonesia U19 dan sukses membawa timnya meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 lalu. Mentalitas juara ini tentunya menjadi modal penting, begitu pula dengan pemain lain yang juga pernah meraih kesuksesan di Piala AFF U19. Timnas Indonesia memiliki peluang besar karena rival utama seperti Thailand dan Vietnam tidak dalam kondisi terbaik. Thailand yang kini dipimpin oleh Matasada Ishii sedang mengandalkan banyak pemain muda dan proses regenerasi ini tentu mempengaruhi kekuatan tim. Sementara itu Vietnam yang dilatih oleh Kim Sang-sik tengah berusaha menemukan formula terbaik setelah mengalami serangkaian hasil buruk sepanjang 2024. Dengan kondisi tersebut, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara di Piala AFF 2024. Pemerintah Indonesia putuskan cabut hak warga negara Bung Toel usai nekat memprovokasi Shin Tae-yong tetap harus keluar dipecat atau mengundurkan diri dari pelatih timnas Indonesia. Padahal Shin Tae-yong sudah bawa timnas Indonesia catatkan sejarah hancurkan tim langganan Piala Dunia Arab Saudi kemarin lusa. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini alasan super konyol Toel yang bisa bikin fans timnas Indonesia geram ingin tampol muka busuknya. Simak baik-baik. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly alias Bung Toel, tetap pada pendiriannya bahwa Shin Tae-yong harus mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, meskipun timnya baru saja meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Betul pernyataan STY mundur setelah lawan Jepang, ujar Bung Toel yang dikutip dari program 2 CCTV One. Dalam sudut pandang saya tetap begitu kesimpulannya, ia STY mundur, tambahnya. Bung Toel mengaku memiliki banyak alasan terkait permintaannya tersebut meski Shin Tae-yong masih terikat kontrak hingga 2027. Panjang alasannya karena saya mengamati dia sejak hadir di sini sejak Piala AFF 2020 2022 lalu perjalanan dia memimpin timnas Indonesia, jelasnya. Secara umum, jurnalis senior ini mengkritisi Shin Tae-yong yang dianggapnya tidak mampu mengatur taktik dengan baik, terutama setelah kedatangan pemain-pemain naturalisasi dalam skuad Garuda. Lalu datang pemain naturalisasi 1122, lalu saya berbicara kualitasnya, ungkap Bung Toel. Ia menilai bahwa kemenangan timnas Indonesia tidak hanya harus diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas permainan yang ditampilkan. Kalau cukup lihat menang hore-hore saja cukup, tapi saya mau memberi sudut pandang lain, insight pada kualitas permainan. Apakah kualitas itu sepadan dengan dorongan pemain naturalisasi? Tanya Bung Toel. Meskipun timnas Indonesia berhasil menang, Bung Toel menyoroti statistik pertandingan yang menunjukkan Arab Saudi unggul dalam hal penguasaan bola dan peluang tendangan. Saya apresiasi kemenangan itu, tapi ya mau lihat kualitas permainan maka lihatlah statistik pertandingannya, itu mencerminkan kualitas permainan, katanya. Dengan segala pertimbangan tersebut, Bung Toel tetap berpendapat bahwa Shin Tae-yong harus mundur dari posisi pelatih kepala timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan pendapat Bung Toel atau memiliki pandangan berbeda? Silakan berikan komentar Anda di bawah. FC Utrecht versus NEC Nijmegen. Ole Romani tampil memukau lawan klubnya Calvin Verdon. Ole cetak hat-trick di laga ini. Tapi Calvin Verdon cetak 2 gol dan 1 assist. Laga berakhir imbang 3-3. Ole Romani dan Calvin Verdon meraih nilai tertinggi di antara rekannya, yang lain jadi harapanku. Di sisi lain, fans timnas Indonesia auto bahagia dengan kiprah pemain abroad kita gara-gara ini. Simak baik-baik. Pemain abroad timnas Indonesia kembali ke klubnya masing-masing setelah melakoni 2 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah laga sengit pun menanti mereka. Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi kembali ke Oxford United. Pada akhir pekan nanti, Oxford United akan melanjutkan pertandingan Championship melawan Middlesbrough di laga kandang. Penampilan impresif Marcelino di laga melawan Arab Saudi membuat supporter timnas Indonesia mendesak pihak Oxford United untuk memainkan ex-pemain Persebaya tersebut. Laga sengit juga tersaji di Eredivisie saat NEC menjamu FC Utrecht.
Laga itu akan mempertemukan Calvin Verdonk melawan Ivar Jenner dan juga calon bomber timnas Indonesia, Ole Romeni. Sementara itu, Mads Hilgers diprediksi akan dimainkan FC Twente dalam laga tandang melawan Fortuna. Hilgers sendiri absen membela timnas Indonesia akibat cedera hamstring. Sandy Walsh juga kembali ke klubnya Mechelen yang akan menghadapi Beerschot di Liga Belgia akhir pekan nanti. Sedangkan klub Sahine Patinama KAS Open akan melawan klub NXT. Sedangkan kapten timnas Indonesia Jay Itzes yang sempat absen membela Venezia besar kemungkinan akan dimainkan saat melawan Lecce. Bagaimana menurut Anda? Apakah performa pemain-pemain abroad ini akan berpengaruh besar pada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Jangan ragu untuk memberikan pendapat dan komentar Anda. Sombong gak tahu diri. Pernyataan janggal dan aneh legenda Australia yang yakin Sotjero-Os pasti ke Piala Dunia 2026 Maret depan. Sosok legendaris Australia ini buka suara tentang peluang timnas Australia dan meyakini mereka bakal menembus Piala Dunia 2026. Namun, apakah mereka sudah siap menghadapi timnas Indonesia yang penuh gairah dan semangat? Temukan jawabannya di sini. Legenda timnas Australia John Aloisi meyakini mantan rekan setimnya Tony Popovich bisa membawa Sotjero-Os ke Piala Dunia 2026. Australia dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia dan timnas Cina pada 20 dan 25 Maret 2025. Meski posisinya belum aman, Aloisi yakin Australia bisa mengamankan tiket putaran final setelah dua laga tersebut. Dalam hal itu, kami mengalami banyak kemajuan dalam hal cara pandang kami dan secara struktural. Cara kami berada, karena kami tidak memberikan banyak peluang kepada lawan manapun. Bahkan terhadap Jepang, ujar Aloisi. Dan tentu saja mereka akan berusaha untuk maju dan menghukum lawan karena sejujurnya kami seharusnya memenangkan kedua pertandingan melawan Arab Saudi dan Bahrain. Jadi ini, menurut saya, adalah pertanda baik. Dan saya pikir kami berada di posisi yang bagus. Saya tahu ini terlihat ketat, tetapi kami masih di posisi kedua. Aloisi melanjutkan, kami akan menghadapi dua pertandingan bagus pada bulan Maret melawan Indonesia di sini dan kemudian melawan Cina di kandang lawan. Jadi jika kami mampu meraih dua kemenangan dalam pertandingan tersebut, maka saya rasa kami akan lolos. Jadi saya pikir mereka akan cukup senang dengan kemajuannya. Meskipun Sotjero-Os menyia-nyiakan peluang emas dalam dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Bahrain, Aloisi melihat adanya pola positif dalam penyerangan Australia. Setiap kali mereka pergi ke pemusatan latihan, mereka punya waktu 1 atau 2 hari untuk mempersiapkan segalanya dengan benar. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Dan mungkin hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah membangun struktur pertahanan yang tepat. Dan begitu mereka punya sedikit waktu lagi, mereka akan berusaha untuk maju dan Anda dapat melihat tanda-tandanya di sana. Jadi semoga tanda-tanda itu segera berubah menjadi kemenangan, harap pelatih Western United tersebut. Apa pendapat Anda tentang peluang Sotjero-Os di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah mereka akan berhasil mengamankan tiket setelah dua pertandingan penting melawan Indonesia dan Cina? Berikan komentar Anda. Tak perlu dinaturalisasi. 3 diaspora ini wajib dibawa Shin Tae-yong ke Piala AFF 2024, nomor 1 main di Liga Inggris. Siapa saja 3 pemain diaspora yang layak dipanggil Shin Tae-yong tanpa perlu proses naturalisasi? Yang mengejutkan, salah satunya bermain di Liga Inggris. Temukan alasan mengapa mereka sangat dibutuhkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nama pertama adalah Brylan Aldama. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan gelandang yang sedang memperkuat Young Elephants di kasta teratas Liga Laos. Meski baru didatangkan musim ini, namun penampilan Brylan Aldama terbilang cukup impresif dan memberikan dampak positif bagi tim. Total dari 9 penampilannya di semua ajang, mantan penggawa Persebaya itu sukses mengemas 3 gol dan memberikan 1 assist. Dengan usia yang masih muda dan sempat jadi andalan di timnas Indonesia kelompok umur, sosok Brylan Aldama mungkin bisa dicoba Shin Tae-yong untuk mengawal lini tengah Garuda. Berikutnya adalah Sadil Ramdhani.
Winger kelahiran Raha ini kembali melanjutkan penampilan impresifnya musim 2024 bersama klub kasta teratas Malaysia, Sabah FA. Di musim ini, pemain berusia 25 tahun tersebut mampu mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dari total 9 penampilan di semua ajang. Sadil Ramdhani pun turut membantu Sabah FA bertengger di urutan ketiga klasemen sementara Liga Malaysia. Sama seperti Brillan Aldama, Sadil juga memiliki jam terbang dan pengalaman di Timnas Indonesia dan sangat layak mendapat kesempatan tampil bersama Garuda untuk ajang Piala AFF 2024. Terakhir adalah Elkan Bagot. Pemain yang sudah menjadi WNI sejak 2021 ini juga layak diberikan kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia. Meski sempat absen lama akibat cedera, namun pada awal bulan ini Elkan Bagot terlihat sudah bisa tampil bersama klubnya, Blackpool di kasta ketiga Liga Inggris. Terlepas dari konflik internal antara dirinya dan Shin Tae-yong, sang pelatih tetap layak memberikannya kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan usia yang sangat muda dan pengalaman di kompetisi Eropa, kualitas Elkan Bagot masih dibutuhkan untuk skuad Garuda di ajang Piala AFF 2024. Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi 3 pemain ini? Apakah mereka pantas mendapatkan tempat di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024? Silakan bagikan komentar Anda. Ragnar Oratmangoen tak takut tergeser. Ole Romenyi siap gabung Timnas Indonesia, ini reaksi Ragnar. Ole Romenyi akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia, tetapi Ragnar Oratmangoen menunjukkan sikap tenang. Bagaimana ia memandang persaingan dan apa yang membuatnya tetap percaya diri? Tonton video ini sampai selesai. Kehadiran Romenyi praktis akan memanaskan persaingan lini serang Timnas Indonesia. Ragnar tentu akan mendapat pesaing untuk memperebutkan posisi utama dalam tim, pasalnya dia kerap dimainkan sebagai striker oleh pelatih Shin Tae-yong. Meski begitu, Ragnar sama sekali tidak menjadikan hal itu sebuah masalah. Tentu saja bukan masalah, tutur Ragnar. Menurutnya, persaingan adalah hal yang wajar. Saat ini dirinya juga bersaing dengan beberapa striker untuk memperebutkan posisi pertama di Timnas Indonesia. Ragnar menilai yang terpenting adalah kualitas skuad Garuda semakin meningkat. Kami mempunyai beberapa pemain di posisi yang sama. Sekarang kami juga mempunyai orang-orang yang dapat bersaing dengan saya, ujarnya. Hal yang baik adalah kami memiliki banyak pemain dengan kualitas dan kami saling mendorong dalam latihan, ucap Ragnar. Bagaimana menurut Anda tentang persaingan di lini serang Timnas Indonesia? Apakah hal ini akan memberikan dampak positif bagi skuad Garuda? Berikan komentar Anda. Bikin semuanya kaget, AFC lagi-lagi bikin malu dan lakukan banyak hal bodoh. Federasi Cina resmi ajukan protes super keras usai dicurangi wasit di laga melawan Jepang. Sampai buat pengumuman mengejutkan kayak begini. Penasaran dengan apa yang terjadi? Simak ulasannya berikut. Kabar mengenai AFC kembali memunculkan keluhan dari negara peserta terkait kepemimpinan wasit yang dinilai kurang adil. Setelah sebelumnya kemenangan Timnas Indonesia dirampok, kali ini giliran Cina yang merasa dicurangi wasit saat berlaga melawan Jepang. Atas insiden ini, Federasi Sepak Bola Cina mengajukan protes kepada FIFA terhadap wasit asal Singapura, Muhammad Taqi Al-Ja'afari. Kini tim Cina sangat ingin mengajukan banding ke FIFA dan menuntut wasit atas banyak penalti kontroversial, bunyi laporan media asal Cina, Soho. Laporan ini dikirim setelah pertandingan yang berakhir dengan skor 1-3 untuk keunggulan Jepang atas Cina. Wasit yang bertugas untuk memimpin pertandingan dengan adil malah melakukan ragam keputusan kontroversial yang merugikan timnas Cina. Kejadian wasit yang dinilai kurang adil dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan kali pertama. Sebelumnya, timnas Indonesia juga pernah dirugikan. Kemenangan skuad Garuda atas Bahrain dirampok wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang terus membiarkan pertandingan berjalan padahal waktu tambahan sudah habis. Apakah Anda setuju dengan protes yang diajukan Cina kepada FIFA? Bagaimana menurut Anda seharusnya AFC dan FIFA mengatasi masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sang Kapten Jay Itzes menolak terlena. Apa yang terjadi setelah timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi?
Setelah kemenangan mengejutkan timnas Indonesia atas Arab Saudi, Kapten Jay Itzes tetap teguh pada komitmennya untuk tidak terlena. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar masih ada di depan mata, yakni menghadapi Australia dan Bahrain. Namun, apa yang sebenarnya ada di balik keputusan tegas Jay Itzes untuk tidak bersantai setelah kemenangan itu? Tonton video ini untuk mengungkap strategi dan visi sang kapten. Itzes tampil solid di lini pertahanan timnas Indonesia pada laga tersebut, sehingga bisa membuat gawang Maarten Paes bersih dari gol. Namun bek Venezia itu tak mau tenggelam dalam euforia usai menang atas Arab Saudi. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sekarang membidik hasil positif saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Sangat bangga dengan tim saya dan selalu berterima kasih atas semua dukungan Anda, ujar Itzes lewat akun Instagramnya. Kami telah membuat langkah maju yang bagus, jadi ayo kita lanjutkan apa yang sudah kita capai untuk Maret nanti. Kita Garuda, tambahnya. Kemenangan atas Arab Saudi membuat timnas Indonesia menduduki posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin. Torehan tersebut sama dengan yang dikumpulkan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bagaimana menurut Anda tentang tekad Jay Itzes dan tim dalam menghadapi pertandingan selanjutnya? Apakah Indonesia bisa melanjutkan tren positif di Maret nanti? Jangan ragu untuk berbagi komentar Anda. Wajib super waspada. 7 pemain timnas Indonesia yang terancam akumulasi kartu di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, nomor 1 bisa bikin semuanya terkejut. Simak detail selengkapnya hanya di sini. Sesuai regulasi yang dikeluarkan FIFA dan AFC, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Tak ayal, sejumlah pemain harus lebih hati-hati jika dimainkan kembali agar terhindar dari hukuman. Lantas siapa saja mereka? Nathan Chuaon misalnya terancam absen saat menjamu Bahrain jika mendapat kartu kuning di laga melawan Australia. Nathan mendapat kartu kuning saat membawa timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dia yang main dari bangku cadangan menggantikan Tom Haye di kartu kuning pada menit ke-87. Kemudian ada Ivar Jenner yang juga senasib dengan Nathan. Ivar mendapat kartu kuning saat melawan Arab Saudi di SUGBK, tepatnya pada menit ke-89 setelah dituding melakukan pelanggaran terhadap pemain Arab Saudi. Lalu ada Jay Itzes. Dia menerima kartu kuning saat timnas Indonesia takluk 1-2 dari Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Tak ayal sang kapten mesti waspada saat membela timnas Indonesia lagi, karena perannya akan sangat dibutuhkan tim. Selanjutnya ada Muhammad Ferrari yang juga mesti hati-hati agar tak absen karena akumulasi kartu. Ferrari sejatinya jarang diturunkan Shin Tae-yong, bahkan hanya berada di bangku cadangan saat melawan Jepang. Begitu pula dengan Calvin Verdonk. Dia mesti waspada karena perannya sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Saat melawan Arab Saudi, Calvin tampil begitu apik dan militan hingga banjir pujian. Kemudian ada Marcelino Ferdinand. Pahlawan kemenangan saat timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi 2-0 ini juga terancam absen jika tak hati-hati jika dimainkan lagi oleh Shin Tae-yong. Terakhir ada Maarten Paes. Dia telah jadi andalan Shin Tae-yong dalam menjaga gawang timnas Indonesia sejak dipastikan bisa memperkuat skuad Garuda pada September 2024. Perannya yang tak tergantikan membuat Maarten Paes mesti waspada agar terhindar dari kartu saat melawan Australia. Dengan begitu, dia masih bisa terus mengawal gawang timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda tentang regulasi ini? Apakah para pemain tersebut bisa tetap menjaga fokus dan menghindari kartu kuning? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir ungkap harapannya untuk Oleh Romenyi apakah pemain ini akan tampil melawan Australia. Erick Thohir, Ketua PSSI, mengungkapkan harapannya agar Oleh Romenyi bisa bermain dan membela timnas Indonesia pada pertandingan penting melawan Australia. Apa yang membuat Thohir begitu yakin dengan kemampuan Romenyi? Temukan alasan di balik harapan besar ini dan apakah Romenyi siap tampil pada laga yang akan datang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Ole Romenyi saat ini sedang menjalani proses alih warga negara untuk membela timnas Indonesia senior dan Dion Marks, pemain asal Belanda, mengikuti naturalisasi untuk timnas Indonesia U20. Yang saya tahu yang sekarang sedang kita proses yaitu Ole untuk timnas senior. Kalau pemain diaspora yang lainnya saya nggak komen. Yang U20 ada tim Gripen sama Dion, itu saja, kata Erick saat meninjau terminal domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Kamis 21 November 2024. Iya, kita berharap debutlah. Cuma tergantung proses dari tentu pemerintahan Pak Presiden mendukung Pak Prabowo. Kemarin beliau nonton kedua gamenya nonton pakai handphone dan beliau mengucapkan selamat, ujarnya. Pak Jokowi juga nonton kemarin. Dan saya rasa seluruh kementerian Menpora, Menteri Hukum, DPR, semua akan mendukung. Karena kita tahu ini putra-putri, sebagian ada keputri yang bergabung terbaik bangsa kita yang ada di dunia yang ingin kembali mendukung Merah Putih, tambah Erick. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah naturalisasi ini akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia? Yuk, share pendapat kalian!